Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Sudarsono SHMM selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Habib Aulia Rahman dengan NIM 2023111045 dari kelas perilaku organisasi J semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang kinerja karyawan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama ada definisi umum kinerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab dan beban yang diberikan kepadanya. Nah, kinerja ini dibagi menjadi dua. Ada kinerja per individu dan ada kinerja organisasi. Kinerja per individu adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas yang dicapai suatu organisasi. Selanjutnya ada definisi kerja menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Armstrong dan Baron. Yang kedua ada Roux dan Bierce. Yang ketiga ada Sutrisno dan yang keempat ada Sudarmanto. Nah, yang pertama Armstrong dan Baron. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Selanjutnya yang kedua, menurut Roux dan Bierce. Menurut Roux dan Bierce, kinerja diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau degree of accomplishment, atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi. Yang ketiga, menurut Sutrisno. Menurut Sutrisno, kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, menurut Sudarmanto. Menurut Sudarmanto, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu dan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya ada instrumen pengukuran kinerja. Yang pertama ada prestasi kinerja. Hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas maupun kuantitas. Lalu yang kedua ada keahlian, yaitu tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerjasama, komunikasi, inisiatif, pengetahuan, dan lainnya. Yang ketiga, terakhir ada perilaku, sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencakup tanggung jawab dan disiplin. Kemudian ada membangun kinerja karyawan. Membangun kinerja karyawan adalah proses yang berkelanjutan dan melibatkan banyak aspek. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, di mana karyawan merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Cara membangun kinerja karyawan: yang pertama, penentuan tujuan yang jelas.
Yang kedua, ada pemberian latihan dan pengembangan, sehingga skill-skill yang dimiliki karyawan ini bisa lebih bagus lagi. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja. Yang keempat, ada sistem imbalan yang adil. Yang kelima, ada lingkungan kerja yang positif. Jika lingkungan kerjanya positif, maka karyawan akan merasa sangat bahagia dan nyaman bekerja. Yang keenam, ada delegasi tugas. Yang ketujuh, ada pengakuan dan apresiasi. Serta yang terakhir, ada pemberdayaan tim. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kemampuan, sikap, pengetahuan dan keterampilan, dan yang terakhir kondisi fisik dan mental. Nah, faktor internal kemampuan dibagi lagi menjadi 3, ada kognitif, yaitu intelijensi, kemampuan belajar, dan pemecahan masalah. Lalu yang kedua ada fisik, yaitu kekuatan, daya tahan, dan kesehatan. Serta yang ketiga ada psikomotor, yaitu koordinasi, kecepatan, dan ketepatan gerakan. Faktor internal yang kedua ada sikap. Yang pertama ada motivasi, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada komitmen, tingkat keterlibatan dan kesetiaan terhadap pekerjaan. Serta yang ketiga ada kepribadian, sifat-sifat individu yang unik, misalnya ekstraversi, introversi, dan lainnya. Faktor internal yang ketiga ada pengetahuan dan keterampilan yang meliputi pengetahuan teknis, yaitu pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Lalu ada keterampilan interpersonal, kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Dan faktor internal yang terakhir ada kondisi fisik dan mental yang dibagi menjadi kesehatan, yaitu kondisi fisik dan mental yang baik, serta stres, yaitu tingkat stres yang dialami. Nah, faktor eksternalnya ada lingkungan kerja, organisasi, serta teknologi. Faktor eksternal yang pertama lingkungan kerja, meliputi fisik, tata letak kantornya bagaimana, pencahayaannya bagaimana, apakah mencukupi atau tidak, suhu, dan kebisingan. Lalu yang kedua ada psikologis, yaitu suasana kerja, hubungan antar karyawan, dan dukungan dari atasan. Faktor eksternal yang kedua ada organisasi, yang meliputi budaya organisasi seperti nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh organisasi. Lalu ada struktur organisasi, cara kerja organisasi, dan pembagian tugas. Serta yang terakhir, kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan yang diterapkan. Faktor eksternal yang terakhir yaitu nomor 3, ada teknologi yang meliputi peralatan dan perangkat lunak, yaitu ketersediaan dan kualitas peralatan kerja, mencukupi atau tidak, mendukung atau tidaknya. Dan yang terakhir pada faktor eksternal bagian teknologi ada sistem informasi, yaitu sistem informasi yang mendukung pekerjaan. Apakah sistem informasinya itu mendukung atau tidak supaya pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam memaparkan hasil kerja saya, dan jika ada kekurangan serta ketidakjelasan saat penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.